Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kamar mandi yang berada di lantai 2 pada sebuah rumah tinggal. Kamar mandi dengan model modern minimalis. Ada kamar mandi basah dan kamar mandi kering. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, apakah lantai kamar mandi ini posisinya turun dari ruangan yang lain? Kalau memang harus turun, bagaimana proses pembuatan dak beton yang ada di kamar mandi ini? Apakah sama dengan dak beton yang ada di ruangan yang lainnya? Kali ini kita akan melihat dan membahas proses pembuatan dak area kamar mandi. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan dak lantai beton, baik itu ruangan yang utama ataupun ruangan yang basah, seperti kamar mandi, balkon, ataupun jemuran yang berada di lantai 2 ini, sudah kita setting sejak awal, sejak proses pecasting. Jadi area yang normal ini elevasinya tetap 00, tapi area basah ini elevasinya turun 5 cm. Ini bisa teman-teman saksikan, ini area normal, dan ada sebagian area yang turun 5 cm seperti ini. Ini area jemuran, ini turun 5 cm. Ini bisa teman-teman saksikan. Yang ini normal, yang ini area basah, yakni area jemuran, ini turun 5 cm. Untuk pecasting ini kita gunakan triplex 9 mili, pakai usuk, pakai balok juga. Ini area balkon, ini juga area basah terkena air hujan, ini juga kita setting turun 5 cm dari lantai yang normal. Ini bisa teman-teman saksikan. Ada beda elevasi antara lantai yang normal dengan lantai di balkon. Sekali lagi, untuk pecasting ini tahap awal setting ketinggian elevasi lantai yang normal dan lantai yang turun. Dan ini area kamar mandi. Ini juga daknya kita turunkan, pecastingnya kita turunkan dari lantai yang normal. Bisa teman-teman saksikan ini. Ada beda elevasi pecasting dak. Ini lantai normal dan ini area kamar mandi. Jadi sudah disetting sejak awal. Setelah proses pekerjaan pecasting selesai, sekarang kita lanjut ke proses pekerjaan pembesian. Proses pekerjaan pembesian pada rumah tinggal ini kita gunakan 2 lapis untuk pembesiannya, lapis bagian bawah dan juga bagian atas, baik itu untuk lantai yang biasa maupun yang lantai kamar mandi seperti ini. Ini nantinya juga 2 lapis. Ini sementara masih proses pembesian 1 lapis. Adapun untuk besi yang kita gunakan yakni besi 10 polos dan juga 8 polos. Yang arah ke sini ini pakai 10 polos. Yang ke sini pakai 8 polos. Dan ini sudah kita beri beton decking, tahu beton. Ini ketebalan yakni 2,5 cm untuk beton decking atau tahu beton. Sekarang kita coba ukur untuk jarak antar besinya ini, teman-teman ya. Ini jarak antar besi ini kita buat 25 cm. Ini antar besi diameter 10, jaraknya 25 cm. Yang ini juga 25 cm. Sedangkan untuk yang jarak besi 8 juga sama,
25 sentian. Bisa teman-teman saksikan. Jadi nanti yang lapis atas juga 25 cm. Ini lapis bawah 25 cm, lapis atas juga 25 cm, baik yang tulangan sumbu X maupun sumbu Y, namun dipasang zigzag. Akhirnya dari atas kelihatan 12,5 cm. Ini kita cek dulu sebelum proses pemasangan lapis kedua. Dan ini pembesian untuk area kamar mandi. Bisa teman-teman saksikan, lapis pertama juga sudah selesai. Baik besi yang 10 mili maupun 8 mili. Untuk pemasangan besi ini, yang area kamar mandi berbeda dengan dak lantai yang normal. Itu bisa teman-teman saksikan, itu dari sana besi yang normal ini kita kenik turun untuk area kamar mandi. Itu juga area normal lurus, lalu kita kenik turun 5 cm untuk area kamar mandi. Jadi semuanya yang area kamar mandi ini juga dikenik turun. Jadi besinya jangan diputus, biarkan besi ini nyambung jadi satu dengan ruangan yang lainnya. Namun kita kenik, kita buat turun 5 cm. Setelah proses pekerjaan pembesian lapis pertama pada dak ini selesai dan sudah kita pasang beton decking atau tahu beton, ini sebagian pekerja sudah melakukan proses pekerjaan pembesian yang lapis kedua. Itu bisa teman-teman saksikan. Beberapa pekerja sudah melakukan proses pembesian di lapis kedua. Dan ini area balkon juga turun besinya untuk yang lapis pertama. Sedangkan untuk lapis kedua untuk area kamar mandi ini juga dibuat turun, nanti dikenik dibuat turun 5 cm. Yakni area basah seperti balkon, jemuran, dan juga kamar mandi. Ini bisa teman-teman saksikan, lapis pertama ini besinya dikenik turun 5 cm. Nanti untuk lapis kedua ini yang berada di atas balok ini nanti juga dikenik turun 5 cm. Seperti yang lapis pertama itu ada kenik semua turun 5 cm. Nantinya yang lapis kedua juga dibuat turun 5 cm. Sekali lagi untuk pembesian lapis kedua pada kamar mandi tersebut, jangan diputus pembesiannya. Biarkan menyambung dari ruangan yang lain. Seperti ini nyambung dari ruangan tempat tidur, nanti dibuat turun atau dikenik 5 cm. Dan ini proses pembesian 2 lapis area kamar mandi sudah selesai. Baik besi sumbu X maupun sumbu Y. Dan ini besinya bisa teman-teman saksikan, ada tekukan naik 5 cm dari area kamar mandi ke area yang normal. Ini semua naik, yang bagian atas maupun yang bagian bawah. Yang sisi sana juga sama, itu ada besi naik ke area ruangan yang normal, baik lapis pertama maupun lapis kedua. Yang ini juga sama, besinya naik, ini dak toilet, setelah itu dibuat tekuk naik ke ruangan yang normal. Ini dari ruangan normal dibuat tekuk turun ke area dak, baik yang lapis pertama maupun yang lapis kedua. Untuk pemisah besi lapis pertama dan lapis kedua ini kita beri korset. Jadi ada beton decking, ada lapis pertama, ada korset, ada lapis kedua. Dan ini proses pembesian dan backcasting sudah selesai. Jadi sebelum proses pengecoran ini kita checklist semua. Sparing pipa apakah sudah dipasang. Lalu stopper dari cor ini kita buat dari usuk 57 untuk cornya nanti agar tidak turun dari lantai yang normal ke area kamar mandi, ini tidak selevel, perlu diberi stop cor. Kita gunakan usuk.
Untuk sparing pipa area kamar mandi kering, ini ada pipa kloset, kita gunakan 4 in. Ini pipa avur 3 in, itu pipa avur untuk wastafel, dan itu pipa avur untuk ruang shower. Jadi ini area kamar mandi kering, yang sana area kamar mandi basah. Untuk jarak pipa terhadap dinding kamar mandi ini harus diperhitungkan. Ini pernah saya bahas untuk proses penjelasan mengenai jarak pipa terhadap dinding atau rong in. Jadi kita harus tahu tipe dan juga merek dari kloset yang akan kita pasang untuk menentukan jarak kloset pipa kloset ini dari dinding. Untuk lebih detail mengenai proses pemasangan pipa kloset ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Karena beda elevasi antara lantai yang normal dengan area toilet atau kamar mandi ini 5 cm, makanya ini kita beri stop cor, yakni menggunakan usuk 57. Jadi nanti yang usuk 57 ini kita tidurkan. Jadi tebal 5 cm nya sebagai pembeda antara lantai yang normal dengan area kamar mandi. Jadi bisa dikatakan nanti untuk cor yang lantai normal itu rata dengan usuk yang bagian atas. Sedangkan untuk lantai kamar mandi itu rata dengan bawahnya usuk tadi. Jadi akhirnya beda elevasi antara bagian atas dan bagian kamar mandi ini yakni 5 cm. Makanya kita gunakan usuk sebagai stop cor agar cor dak lantai yang normal itu tidak turun mengarah area kamar mandi. Setelah proses pembersihan, lanjut ke proses pengecoran. Dan ini proses pengecoran lantai yang normal dan menuju ke proses pengecoran area kamar mandi. Ini bisa teman-teman saksikan stop cornya, kita gunakan usuk. Seperti ini, jadi diharapkan nanti beton dari lantai yang normal ini tidak rata dengan area kamar mandi. Area basah, bisa area kamar mandi, bisa balkon, ataupun jemuran yang ada di lantai 2. Untuk ketebalan dak lantai yang normal, ini cornya ketebalannya kita buat 12 cm. Sedangkan untuk area kamar mandi juga sama, ketebalan cornya kita buat 12 cm. Namun ada penurunan elevasi antara lantai yang normal dan juga lantai kamar mandi, kita buat turun 5 cm. Akhirnya kita setting di proses becastingnya juga kita buat turun 5 cm, dan juga proses pembersihannya kita buat setting turun 5 cm. Dan setelah keesokan harinya, setelah proses pengecoran selesai, ini langsung kita lakukan proses curing, yakni perawatan beton, dengan kita rendam permukaan area dak kamar mandi ini. Untuk permukaan lantai yang lain cuman kita siram. Ini elevasinya turun 5 cm, akhirnya airnya menggenang di dak kamar mandi seperti ini. Ini lebih baik kita rendam seperti ini, kita tahu agar tidak terjadi penguapan di area dak kamar mandi. Kalau sampai penguapan, beton dehidrasi akan mudah retak-retak. Makanya kita rendam seperti ini. Tujuan dari dak lantai kamar mandi ini dibuat turun 5 cm adalah saat kamar mandi ini nanti digunakan dan ada rembesan air melalui pasangan keramik atau pasangan granit, dia akan ngantong atau tetap stay di area dak kamar mandi. Kalau daknya ini kita buat sama antara kamar mandi dan lantai utama, resikonya nanti apabila ada air yang rembes di kamar mandi melalui keramik atau granit,
dia bisa lari ke ruangan sebelahnya. Kalau kita buat turun seperti ini, airnya akan stay turun di area dak kamar mandi dan bisa mengalir melalui lubang afur. Dan ini kamar mandi sudah selesai dan sudah kita finish. Sudah kita pasang untuk shower, wastafel dan klosetnya. Dan sudah kita finishing pasangan granit baik dinding maupun lantainya. Ini posisinya seperti apa dengan ruangan utama? Itu posisinya elevasinya sama, turun 5 cm. Jadi tadi karena posisi masih cordak itu beda 5 cm, maka posisi sudah finishing pun juga beda 5 cm. Tapi ini karena ada kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah, maka elevasinya kita jadikan 2 untuk area kamar mandi ini. Ini kamar mandi kering dengan kamar utama ini bedanya 2 cm, turun 2 cm. Sedangkan kamar mandi kering dengan kamar mandi basah ini bedanya 3 cm, turun 3 cm. Jadi tetap total turunnya 5 cm. Sebelum proses pemasangan lantai granit pada kamar mandi ini, untuk mencegah rembesan pada dak lantai beton, walaupun kita sudah yakin pengecorannya sudah bagus, alangkah baiknya kita beri double proteksi, yakni sebuah pekerjaan waterproofing pada dak lantai kamar mandi tersebut. Untuk lebih jelas dan lebih detail mengenai proses waterproofing dak lantai beton pada kamar mandi ini, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Setelah di waterproof, boleh kita lakukan proses pemasangan granit pada lantai tersebut. Demikian proses pembuatan dak lantai beton kamar mandi pada sebuah rumah tinggal 2 lantai. Kamar mandi yang berada di lantai 2. Untuk dak kamar mandi ini menurut saya wajib turun 5 cm dari lantai utama. Adapun untuk proses pekerjaan dak lantai beton kamar mandi ini kita bahas mulai dari awal hingga akhir. Mulai dari pekerjaan pecasting, pekerjaan pembesian, dan juga pekerjaan pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.